Mungkin orang yang pernah berusaha bareng gua, pernah lihat gua usaha, yang tadinya gua kira dekat, ternyata menyimpan iri hati yang luar biasa di hatinya. Di situ gua sadar, ya, kebanyakan orang, ya, itu bisa dibeli. Kekuasaan pun, ya, ada yang bisa diambil. Bahkan gua kasih tahu ya, dengan uang tuh jeleknya ini, diri gua tuh pada waktu itu, ya, ketika gua merasa di atas langit, ketika gua merasa gua punya semuanya, diri gua pun ikut hilang, ya. Gua sebutnya di lautan validasi itu. Orang itu cuma lihat apa yang gue miliki, semuanya mau apa yang gue miliki, tapi kalian nggak ada yang mau ya, lihat perjalanan itu seperti apa. Apa yang harus hilang dari gua ya untuk mendapatkan harta itu. Karena untuk mendapatkan kekayaan di dunia ini, semua orang itu mau jadi kaya. Apakah lu cukup gila ya untuk konsisten selama itu? Apakah lu cukup gila untuk kerja setiap hari? Gue sampai detik ini tidak ada satu hari pun gue pernah libur. Mungkin kalau lu pengen ikutin beneran prosesnya, lu harus jadi seperti gua, kehilangan setengah ya jiwa lu dalam menjalankan semua ini. Berani nggak ibaratnya lu do whatever it takes gitu. Karena gua selalu cerita kan, bikin kekayaan tuh satu hal, tapi mempertahankan ini game yang lain lagi gitu. Siap nggak lu jadi monster? Siap nggak jadi orang yang willing to do whatever it takes gitu. Ini bukan dunia yang gampang gitu dan gue sudah terbiasa dari gue umur belasan tahun ya. Disamperin ibaratnya setan-setan yang mau nyusahin hidup gue. Percaya gue, semua orang tuh akan tersenyum ya di saat lu sukses. Dan akhirnya ya akan ada momen di mana lu cuman akan jadi aktor ya di dunia yang cuman cinta topeng lu ya. Gue ketemu beberapa orang, ada yang lihat gue sebagai Timothy Ronald yang mereka kira di media bukan sebagai diri asli gue. Di usia waktu itu sebenarnya kalau kita boleh ngomong ya, itu usia yang gue sebenarnya harusnya masih belajar dari orang. Tapi gue dipaksa dan dikondisikan untuk gue bisa bahkan ngajarin orang, ya. Gue harus kasih tahu gitu loh, kalau karyawan salah tuh begini, caranya begini. Di usia yang sebenarnya relatif gue masih harusnya belajar. Di saat gue masih perlu ibaratnya dibimbing sama orang-orang lain, ya, gue sudah dijadikan panutan oleh banyak orang. Di dunia ini, gue lihat itu ada kesedihan yang besar sekali. Di mana orang bisa dapetin semua yang dia pernah punya. Ini yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, tapi dia tidak punya waktu untuk menikmatinya. Dia tidak punya momen bahkan untuk menikmati hasil jerih payahnya. Banyak yang kira, oke, mimpi saya pengen punya hypercar, pengen punya sport car. Pernah nggak kalian pikir gimana caranya ketika kalian punya? Ketika kalian punya hypercar, ya, itu kalian harus bisa untuk mempertahankan kekayaan kalian. Mungkin waktu kalian tuh habis bukan cuma untuk make mobilnya. Mobil mungkin kalian nggak pernah bahkan untuk make. Tapi waktu kalian tuh habis untuk mempertahankan mobilnya ada di situ, gitu loh. Mungkin di situ gue belajar bahwa rezeki yang dititip sama gue ya pas gue masih muda, itu ada alasannya, biar gue bisa belajar lebih cepat dibanding yang lain. Ini bukan soal uang